Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 ya. Berita saya ambil dari Detik ya. Artikelnya mungkin beberapa hari ini Anda juga sempat melihat bagaimana ada satu peristiwa yang cukup menghebohkan, yaitu pasangan Bill Gates dengan Melinda Gates yang bercerai gitu ya. Kita akan lihat salah satu artikel yang ditulis oleh Vino Julio Cristo hari ini jam 6.45 WIB tadi pagi ya. Judulnya adalah Citra Sempurna Bill Gates dan Melinda yang ternoda akibat perceraian ini. Kita lihat artikelnya sebentar ya. Mungkin tidak ada yang menyangka Bill Gates cerai dengan istrinya Melinda. Mereka dikenal sebagai pasangan suami istri harmonis, anak-anaknya sopan dan tentu saja kaya raya. Dalam masa pandemi ini mereka pun kompak tampak berusaha membantu melalui yayasannya. Mereka selalu partner bisnis yang solid, filantropi yang berdedikasi, orang tua yang mencintai ketiga anaknya, dan saya yakin sangat cocok sebagai suami istri, tulis seorang kolumnis teknologi independen Alice Seyfried yang dikutip Detik.net hari Jumat hari ini ya. Namun kenyataan berkata lain, ternyata citra ideal itu tidak sepenuhnya benar. Bill Gates dan Melinda mungkin tidak sebahagia kelihatannya sehingga memutuskan bercerai pada saat usia pernikahan mereka sudah 27 tahun dan umur yang tidak lagi bisa dibilang muda. Terus selanjutnya, Bill Gates dan Melinda tidak sempurna dan tidak pula sempurna kebahagiaannya. Mereka adalah manusia dengan kekacauan dan juga perjuangannya, tambahnya. Ia menyebut bahwa angka perceraian di kalangan usia tua memang semakin meningkat belakangan ini. Bahkan walaupun sudah menikah begitu lama dan membesarkan anak-anak yang baik. Hal ini memang kadang mengejutkan, apalagi jika tidak ada orang ketiga yang terlibat. Dalam banyak kasus, mereka tumbuh terpisah dan tanpa anak-anak untuk fokus. Mereka kehilangan apa yang membuat mereka tetap bersama. Beberapa dari individu itu tetap berteman dan tetap bahagia dalam hidup yang terpisah, lanjut Alice. Terkadang kita menganggap orang terkenal seperti Bill Gates mengikuti naskah tertentu dalam kehidupan mereka. Terkadang kita bereaksi kurang baik ketika mereka keluar dari narasi itu. Mungkin saya bisa mengakui bahwa kita semua adalah manusia yang kompleks, bahkan yang kaya dan terkenal pun begitu, pungkas dia. Ya oke, itu beritanya seperti itu. Ini juga pasti namanya ada videonya, tapi saya rasa cukuplah beritanya sampai sana. Seperti biasa, saudaraku, kalau misalnya Anda tertarik lebih jauh mengenai beritanya, saya sertakan link untuk beritanya di kolom deskripsi, jadi Anda bisa lihat lebih jelas lagi mengenai beritanya. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang, berita ini sudah ada beberapa hari belakangan ini, dan itu cukup menghebohkan. Banyak orang yang mulai mencari tahu apa penyebab pasangan ini kemudian bercerai gitu ya. Karena mereka melihat bahwa pasangan ini sangat bagus dalam membina keluarga mereka. Mereka juga saling support dalam foundation yang mereka punya. Dan banyak orang melihat bahwa Bill Gates dan Melinda ini juga mendidik anaknya dengan sangat baik gitu ya. Sampai anaknya sampai usia remaja mereka tidak diizinkan untuk memegang gadget terlebih dahulu, dan mereka terus diawasin untuk screen time mereka, sehingga itu membuat anak-anaknya tidak kecanduan dengan gadget gitu ya. Banyak hal positif yang orang lihat dari pasangan ini gitulah, sehingga orang banyak mencari-cari apa kira-kira penyebabnya gitu ya. Sampai orang ada beberapa orang yang kemudian menganggap bahwa ini ada masalah dengan orang ketiga, bagaimana Bill Gates dicurigai ada hubungan dengan orang ketiga dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas lebih banyak mengenai hal itu, karena itu intern mereka. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ingin melihat satu pelajaran yang baik dari sini. Bahwa setiap pasangan, walaupun kita kelihatannya semua baik-baik saja, tetapi itu menjadi sesuatu yang tetap kita harus memeriksa dan menjaganya. Bahkan tadi kita udah lihat bahwa itu udah berjalan sekitar 27 tahun, dan tiba-tiba terjadi satu hal yang sangat mengejutkan gitu ya. Walaupun ada banyak orang yang memprediksi ini kemungkinan akan menimbulkan orang kaya baru, perempuan kaya, yaitu Melinda Gates setelah dapat nanti harta gono gini yang dipisahkan dengan jumlah yang sangat besar gitu ya. Tetapi di balik itu semua ini menjadi sesuatu pembelajaran buat kita semua. Terlepas dari apa masalah yang sedang dihadapi tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga mungkin punya alasan, punya pertimbangan sendiri sehingga terpaksa harus melakukan hal itu. Tetapi di mata Tuhan ini bukan sesuatu hal yang perlu kita teladani. Perceraian adalah sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki.
gitu ya. Dalam firman Tuhan dikatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Terlepas dari apapun alasannya, terlepas dari apapun keadaannya, perceraian sesuatu yang Tuhan tidak inginkan, gitu ya. Tentunya sekali lagi ini bukan untuk sesuatu di mana kita menuding orang lain, menuding si A atau si B, masing-masing mereka punya alasan, masing-masing mereka punya pertimbangan sendiri. Tetapi ini menjadi satu kacamata buat kita sendiri. Bagaimana kita yang kelihatannya keluarga kita baik-baik saja itu membuat kita harus menjaga diri. Gitu ya, bukan sesuatu hal yang tidak mungkin kalau kita tidak menjaga, kita tidak memelihara, menyirami dengan kasih keluarga kita, semuanya bisa berubah, semuanya bisa menjadi hambar, gitu ya. Kita akan lihat satu ayat firman Tuhan, yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, dikatakan seperti ini. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Di sini dikatakan lagi bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita upayakan, entah dalam usaha, entah dalam pelayanan, dan dalam rumah tangga sekalipun, kita harus ingat bahwa semuanya kita harus minta pertolongan Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kesanggupan kita, bukan karena pengalaman kita, dan kita menganggap bahwa semuanya kita bisa lakukan dengan kekuatan sendiri, gitu ya. Seorang dengan pendidikan tinggi seperti Bill Gates, seorang dengan kekayaan yang sangat besar, dan mungkin juga belum tentu juga karena ada orang ketiga, semuanya bisa terjadi satu bentuk perceraian seperti itu. Dan kata firman Tuhan tadi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Dan jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Semuanya hanya Tuhan yang sanggup melakukan semuanya melalui kita. Karena itu mari libatkan Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Jangan kita berpikir, oh keluarga saya tidak bercerai, semuanya baik-baik aja. Tetapi pertanyaannya, apakah masih ada cinta yang menyala-nyala di sana? Apakah masih ada rasa saling sehati yang ada di sana? Kadang-kadang ada banyak keluarga yang memang tidak bercerai, tetapi mereka masing-masing udah dengan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Mereka sudah tidak peduli pasangannya mau melakukan apa, masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Memang secara status mereka tidak bercerai. Tetapi bukan itu keluarga yang Tuhan maksudkan. Keluarga yang Tuhan maksudkan adalah memang dia tidak bercerai secara hukum, tetapi mereka juga tidak bercerai secara hati. Itu yang lebih penting, gitu ya. Jadi dari peristiwa yang Bill Gates ini itu menjadi koreksi buat kita semua. Mari kita jaga keluarga kita masing-masing, pasangan suami istri dengan keluarga, itu semua kita harus jaga dengan anak-anak, dan kita butuh Tuhan di sana. Kita jangan berpikir, saya bisa melakukannya dengan sendiri. Tidak, saudaraku. Waktu akan berjalan, semuanya akan berjalan, dan banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Dan kita butuh Tuhan untuk menolong kita itu. Dan tadi kata firman Tuhan bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kita bisa tambahkan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, maka sia-sialah orang membangunnya. Gitu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah kita dalam usaha, maka sia-sialah orang membangunnya. Dan semua yang kita mau bangun, kita harus bawa Tuhan di sana. Libatkan Tuhan dalam keluarga kita, dan kasih Tuhan itulah yang menyatukan kita. Sekali lagi, bukan cuma sekedar bercerai secara fisik, tapi juga bercerai secara hati. Itu juga Tuhan tidak mau. Biarkan keluarga menjadi satu keluarga yang utuh, suami istri menjadi satu hati. Mereka menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi. Jelas, saudaraku, ada satu hal yang menarik yang saya perhatikan dari Daud, gitu ya. Kalau Anda perhatikan dari sekian banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang dipakai Tuhan dalam Alkitab, salah satu yang menarik dari Daud adalah kita tahu bahwa Daud keluarganya itu bertahan terus. Karena itu kalau salah satu video yang kita buat mengenai raja-raja dan nabi-nabi, kerajaan selatan itu semua keturunan Daud. Karena Allah pernah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan memerintah terus, dan Allah memegang janjinya. Tetapi Anda jangan lupa, saudaraku, bahwa Daud bukan cuma sekedar memegang janji Tuhan tentang keluarganya, tapi dia juga berdoa buat keluarganya, gitu ya. Kita akan lihat satu ayat di dalam 2 Samuel 7 ayat 27 sampai 29. Sebab engkau Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini demikian. Ini doa Daud kepada Tuhan. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itu Daud bilang, itulah janji Tuhan buat dia. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Dia berdoa kepada Tuhan berdasarkan janji Tuhan bahwa keturunannya akan dibangun oleh Tuhan. Lanjutannya, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, Daud bilang.
supaya tetap ada di hadapanmu selama-lamanya. Allah berjanji kepada Daud bahwa keluarganya akan tetap ada. Tetapi juga Daud berdoa kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan supaya berkenan agar keluarganya tetap ada di hadapan Tuhan selama-lamanya. Lanjutannya, sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendiri yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Dan Daud adalah gambaran figur seorang yang berdoa buat keluarganya. Adalah sesuatu hal yang baik kalau ada orang yang melakukan pemberkatan anak pada saat anaknya lahir. Itu sesuatu hal yang baik. Tetapi lebih dari itu, bagaimana keluarga dibina dalam pimpinan Tuhan, dan bagaimana orang membawa Tuhan dalam keluarganya senantiasa. Suami, istri, dan anak-anak semuanya dibawa dalam pengajaran takut akan Tuhan, dan ada kasih Tuhan melimpah di sana. Jelas, saudaraku. Dan ingat, perceraian bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Allah tidak menghendaki perceraian. Bukan hanya perceraian secara hukum, tetapi juga perceraian secara hati. Mari kita saling sehati. Mari keluarga-keluarga saling sehati. Di video yang pernah saya jelaskan di salah satu video, 3 lembaga yang Tuhan akui adalah bangsa atau negara, gereja, dan keluarga. Dan gereja yang kuat itu ditopang dari keluarga-keluarga yang kuat. Dan keluarga hanya bisa kuat apabila mereka sehati dalam Tuhan, mereka belajar dan mengembangkan diri bersama-sama. Jelas, mudah-mudahan dari peristiwa Bill Gates dan Melinda Gates ini menjadi suatu pembelajaran buat kita semua, bahwa tidak ada orang yang sempurna, gitu ya. Mungkin kita melihat pasangan yang kelihatannya ideal, tapi kita jangan lupa bahwa mereka juga manusia biasa yang perlu kita doakan, gitu ya. Begitu juga dengan keluarga kita masing-masing. Mari berdoa buat keluarga kita, mari berdoa buat istri Anda, mari berdoa buat suami Anda, mari berdoa buat anak-anak Anda, gitu ya. Dan bawa keluarga kita di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Mari bawa keluarga kita di hadapan Tuhan dan jadikan rencana Tuhan tergenapi atas keluarga kita. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.